Juliet, bagaimana perkembangan usaha slab gabah kita? Akhir-akhir ini aku lihat kamu sering banget sibuk di sana. Ya begitulah Pak, akhir-akhir ini banyak pelanggan. Sampai-sampai kadang lupa makan. Apa? Lupa makan? Ya jangan sampai kamu lupa makan. Jaga kesehatanmu. Ingat ya Jul, kamu itu anaknya Pak Noto Diharjo, tuan tanah paling kaya sedesa ini. Kalau badanmu kurus, malu-maluin bapak. Ya enggak lah Pak, aku tuh nggak bisa kurus. Mau makan banyak atau sedikit, badanku kan segini-gini aja. Tapi ya jangan kebanyakan makan juga. Nanti badanmu gembrot kayak pacarmu itu. Orang malas ya kayak gitu Nduk. Kerjanya dikit, makannya banyak. Calon menantu makan melulu, nggak mau. Calon menantu makan melulu, gimana nasib anakku? Bapakku sayang, jangan menghina Romeo, oh bapakku sayang, jangan menghina Mas Romeo tercinta. Bapak tidak menghina Jul. Bapak cuma tidak pengen ke depan hidupmu itu susah. Secara bapakmu ini kan tuan tanah. Lah, kalau suamimu nggak bisa mengelola, ya ambiar. Kadang itu yang aku takutkan Pak. Kadang ku merasa ragu dengan ucap dan janjinya. Selalu bilang itu gampang, semuanya bisa diatur. Meski ku selalu percaya dia akan menepatinya, namun tak pernah terwujud nyata. Mana bisa aku percaya? Mbak Juliet, laki-laki itu ibaratkan anak panah dan wanita itu ibaratkan busur. Kalau busurnya lemah dan ragu, apalagi anak panahnya, jelas lempem. Jadi aku yang salah. Aku yang menyebabkan Romeo hanya percaya diri tanpa ada bukti. Aku tuh cinta Romeo, tapi aku juga benci dengan sikapnya. Ya enggak Mbak Juliet, itu tuh seperti hubungan timbal balik, tarik menarik yang dalam dan pelik. Wulan, ngomong apa kamu? Sok-sokan bijaksana bijaksini, tarik dalam dan pelik. Itu kata suami saya, Doronata. Suami saya itu sudah katam urusan kebijaksanaan. Sudahlah, aku mau ngerjain pembukuan dulu. Kalau aku nggak lama ngobrol di sini, bisa kurus beneran aku nanti. Lah, kalau ngobrol bisa kurus, terus apa gunanya obat diet, Mbak? Ih, dengar. Marah, ngambek. Kan saya nanya, Mbak. Damar, kamu ke sawah. Lihat itu jagung kita. Minggu depan siap dipanen apa belum? Siap, Ndoronoto. Mbak Juliet mau ikut? Ada Mas Rom di sana. Hehehe. Gak mau ngomong sama kamu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Aduh, pinggangku sakit. Manja kamu. Aduh, pinggangku sakit. Aduh, kakiku sakit. Aduh, anuku sakit. Malah gede sakit beneran, kaki aku kotor nih. Yaelah, namanya juga kerja di sawah. Ya harus berani kotor. Kalau nggak berani kotor, kerja di kantor. Ini mah hanya sementara. Lihat nanti, kalau Carlos itu sudah kerja di kantoran dengan gaji jutaan, pasti cewek-cewek di sini pada tertarik padaku. Carlos, bangun. Jangan ngimpi kamu di siang pulang. Boleh sih punya mimpi, tapi harus lihat realitanya dulu. Kalau disuruh sekolah aja bolos melulu, kok mau percaya nak? Jujurnya ya, nasib kita itu bisa kita ubah dengan cepat. Dari miskin menjadi kaya. Wah, gimana caranya? Halo, ini masih pada sehat kan ya? Masih pada waras? Nggak ada cara instan untuk merubah nasib. Kalau mau merubah nasib, ya kerja keras.
kesabaran, ketekunan, dan rajin berdoa. Alah, munafik kamu kok. Kita tuh harus mencontoh Romeo. Dia bisa merubah nasib dengan cepat. Jangan bawa namaku ya. Bener kamu Ra. Nanti Pak Noto. Baik, nama Romeo. Ingat ya Romeo, aku orang pertama yang menyampaikan salammu pada Juliet. Ada persekongkolan apa ini? Kok aku nggak diberitahu? Ya kok, kau fokus dari rumput aja. Sudah. Jangan pada berantem. Kalian ini harus mendukungku dengan Juliet. Dan kalian harus menyampaikannya baik-baik tentangku di depan Juliet dan keluarganya. Tenang, semua bisa diatur. Romeo, kalau aku perhatikan, si Juliet masih ragu-ragu sama kamu. Tahu dari mana kamu kok? Jangan asal kalau ngomong. Juliet itu cinta mati sama aku, tergila-gila padaku. Kok, aku jangan sudah didukun kesiangan. Sosokan baca-baca perasaan orang lain. Ingat nggak waktu itu? Waktu Romeo ngajak Juliet makan, sehabis kita nonton ketoprak di balai desa, Juliet nggak mau kan? Kalau cinta mati, harusnya mau loh. Halo, itu udah jam berapa? Udah malam, bukan waktunya untuk makan. Nggak juga kali. Itu Juliet nggak bawa uang, dia nanti ditraktir orang loh. Bukan, pasti Romeo nggak ada duit. Karena ujung-ujungnya Juliet yang harus bayar. Bener sawah. Kalau ngomong hati-hati ya. Siapa bilang aku nggak bisa taksir Juliet? Waktu itu aku bawa uang banyak, habis jual pisang di kebun belakang rumah. Ya malam itu, hari sebelumnya, malam sebelumnya, minggu sebelumnya, bulan sebelumnya. Wah, omongannya Niko ada benernya juga loh. Gawat ini Romeo. Ya udah deh, nanti aku pikirin lagi. Niko, Carlos, kita pulang aja yuk. Yuk. Dadah. Juliet tuh. Mana? Juliet, tumben siang-siang gini ke sawah. Niko Rara Carlos, iya nih, aku kesini mau nyamperin si itu Romeo. Kata si Romi sih, dia di sawah. Si Doi digubuk. Katanya sih lagi merancang masa depan. Kami duluan ya, awas hitam kulitmu. Kamu Los, aku kan emang udah hitam. Kalau seperempat sawah ditanami 3000 benih jagung akan menghasilkan 5 kuintal jagung kering. Kalau 10 hektar sawah akan menghasilkan Cinta yang tulus dan suci dan gak bisa dihitung beratnya. Juliet, kapan kamu datang? Nah, gitu dong. Belajar yang giat. Aku baru aja sampai sih, mau ngagetin kamu. Wow, aku kaget. Alah, gombal kamu. Ngomong-ngomong, kamu tadi ngitung hasil panennya siapa? Enggak, aku lagi menghitung lebih menguntungkan mana, menanam padi atau jagung. Ya, siapa tahu kita beneran berjodoh. Kamu jadi istriku. Siapa yang akan mengelola sawahmu? Oh, masih berandai-andai toh. Kirain kamu udah beli sawah sendiri. Terus kalau kita nggak jadi nikah nih, kamu tuh mau ngelola sawahnya siapa sih? Kok kamu ngomongnya begitu? Gini ya Mas Romeo, kita tuh kan udah pacaran lama, kenal tuh udah lama. Aku tuh tahu berusaha kamu buat dapetin aku, biar dapat restu dari bapak. Iya, aku selalu berusaha mencari hidup yang mapan, cari pekerjaan yang mapan, supaya bisa dapat restu dari bapakmu. Oh, hanya mikir, gak mau melakukan sesuatu gitu. Mas, gimana ya? Kalau kamu itu menerima tantangan dari bapakku itu yang 3 bulan yang lalu itu. Aku mau, tapi... Tapi apa? Takut capek? Takut gak bisa main-main lagi? Juliet, kok kamu ngomongnya begitu? Aku tuh takut kehilangan kamu. Kamu jangan ngomong begitu ya. Kalau gitu, buktiin dong. Maju. Duduk. Masuk sini. Mas, panggil bapak, sini aku gantiin main gamenya. Jangan bawel kamu. Tuh kan kalah. Beneran mas, kamu panggil bapak, cepetan, nanti dimarahin loh. Ya, bawel banget sih. Romi, Iya. mana kakakmu? Sudah kamu suruh kemari? Sudah, dia lagi main game, tak gangguin terus kalah deh.
Ada apa, Pak? Sini Romi, Bapak mau bicara sama kamu. Kamu boleh melakukan apapun sesuka hati kamu, asal jangan merugikan orang lain. Bapak harap kamu seperti pria dewasa lainnya. Maksudnya gimana, Pak? Apa aku tidak terlihat seperti teman-temanku? Apa aku terlihat aneh, Pak? Bukan begitu Romeo. Bapak pengen kamu kan sudah jadi pria dewasa. Kamu harus bisa bertanggung jawab. Bapak tenang saja. Kalau rencanaku sukses, keluarga kita akan bahagia, nggak akan kekurangan lagi. Dengan menikahi Juliet anaknya Pak Noto Diharjo itu, dan kamu berharap mendapatkan hasil warisannya. Sabar toh Pak, jangan dimarahin terus. Mungkin sudah menjadi suratan jika anak kita mendapat jodoh anak orang kaya. Toh kita juga akan menikmati hasilnya, ya toh Le? Pasti Ibu, Bapak, Ibu, dan Romi akan kebawa serta. Kelak, kalau aku jadi orang kaya, Ibu dan Bapak akan kubawa. Romi bisa sekolah tinggi, gak kayak aku yang hanya tamatan SMP. Lebih membanggakan kalau apa yang kamu dapat itu dari jerih payahmu sendiri, dari usahamu sendiri, dari hasil keringatmu sendiri. Bapak kok berkata begitu? Memperjuangkan cinta Juliet itu adalah usaha yang besar yang aku lakukan. Gak gampang Pak mendapatkan simpati dari Juliet. Sudah, tidak usah bertengkar. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu setuju kamu menikah dengan Juliet, ya kan Pak? Tapi Le, kamu butuh usaha yang lebih keras lagi untuk mempertahankan cintamu. Kalau sudah menikah, cinta itu bukan lagi yang utama. Yang paling penting gimana bisa makan, bisa hidup layak, dapat pekerjaan. Bapak tenang saja. Kalau aku menikah dengan Juliet, sandang, pangan, papan tak lagi jadi persoalan Pak. Apalagi pekerjaan. Yang ada orang-orang di desa ini yang akan mencariku untuk bekerja di tempatku. Sekarang Bapak tanya ke kamu, apakah dengan keadaanmu yang seperti ini, Pak Noto Diharjo mau menerimamu sebagai menantu? Ya mau dong Pak. Anak kita kan ganteng, gagah, cerdas. Ya toh Le? Katanya Pak Noto Diharjo gak mau. Anak kecil gak usah ikut-ikutan ya. Romeo, jawab Bapak. Apakah Pak Noto Diharjo mau menerimamu jadi menantu? Sudahlah Pak. Romo pusing. Gak di sawah, gak di rumah. Sama saja. Selalu mengajarkan aku. Pade. Kamu Rom. Emang sapi makannya banyak ya? Sapi itu ngunyah terus kayak kamu. Bener Mas Songko. Romeo sukanya ngunyah nggak siang nggak malam ngunyah terus. Kamu tuh sebenarnya temanku bukan sih Los. Kalau teman ya nggak makan teman kali. Carlos mah nggak punya pendirian. Wadus, malah pada berantem. Kalian kesini pada mau ngapain? Aku lagi pusing Pak De. Habis berantem sama Bapak soal hubungan kau dengan Juliet. Kayaknya Bapak kurang setuju. Lu. Bapakmu kok goblok banget sih? Punya besan orang kaya kok nggak mau? Ya, 11-12 sama anaknya. Sama-sama go tut. Anaknya Joketu ini kok cerdas banget. Romeo, sebenarnya kamu pusing karena bapakmu atau kamu yang nggak mampu menjadi menantu Noto Diharjo? Ya karena Bapak lah Pak De. Hus, jelas-jelas dikatakan kita ini badannya, lingkungan itu bayangannya. Kok kamu ngeyel terus sih? Kamu pernah makan bangku sekolah enggak? Kalau makan kayaknya belum, Ade. Tapi kalau menjual sudah. Ya kan, Rom? Oh, lah kecil-kecil sudah jadi maling semua. Mau jadi apa bangsa kita ini? Jadi bangsa yang merdeka dan berdaulat lah Pak De. Kalian itu sebenarnya mau bantuin aku nggak sih? Tuh benar pusing Pak De. Menurut Pak De, apa yang harus aku lakukan? Lu, pusing kok nanya ke saya. Memang aku ini bapakmu apa? Ade itu gimana sih? Muridnya lagi butuh pasukan, butuh inspirasi. Kok dipendam mulu? Pak De itu sebagai tokoh spiritual harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Bela, kok malah nyeramain aku? Nyusahin orang aja. Kalau memang kamu niatnya nikah dengan Juliet, ya kamu tunjukin kalau kamu mampu. Nggak pelongo kayak gitu. Tunjukin gimana Pak De? Memang sih waktu itu Pak Noto Diharjo memberikan aku tantangan mampu atau tidak menjadi suami Juliet. Nah untuk mengelola usahanya. Terus kamu terima nggak tantangan itu? Belum sih, karena goblok banget sih kamu Rom.
Peluang sudah di depan mata kamu sia-siain. Kamu gunain otakmu nggak sih? Atau hanya silo dengan kecantikan Juliet? Udah dibilang 11-12 Pak De. Anaknya Jogetu. Maksudmu 11-12 sama siapa? Sama aku. Mulut kok ember ewer kayak gitu. Sama ini Pak De. Wah, kelewatan kamu kok, masa Pak De Sasongko disamakan dengan sapi? Karma buruk kamu kok ngatain Pak Desa Songko kayak sapi. Hei. Kalian pernah makan tebuan ini nggak? Ayo ngomong lagi. Sumpel cangkemmu dengan tebuan ini baru tahu rasa. Duh, kalian ini ya, bukannya bantu cari solusi, malah menambah pusing. Romeo, satu-satunya jalan terbaik adalah kamu terima tantangan dari Noto Diarjo. Buktikan bahwa kamu mampu. Emang tantangannya disuruh ngapain sih? Kok kamu gak cerita ke kita, Rom? Emang kalau cerita ke kamu ada efeknya? Mikir aja nggak pakai otak. Nah, kalian tuh harus mencontoh Pak Desa Songko ini, karena beliau adalah Sarjana lengkap, konsultan segala bidang. Wah, kalian itu membanggakan loh. Pak D jadi terharu. Hehehe. Romeo, memang Pak Noto Diarjo memberi tantangmu soal apa? Nah itulah Pak D, aku juga belum tahu. Pak Noto Diarjo itu mau mendengar jawabanku dulu, bersedia menerima apa tidak. Kalau bersedia menerima, baru dikasih tahu tantangannya. Kalau gitu, yang rawe-rawe lantas malang-malang putung, kamu iyain dulu. Bisa apa enggak, itu urusan belakang. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Berarti iyain dulu aja ya Pak D. Kalau tantangannya berat, gimana dong? Telo bener sih kamu. Nih, ada Pak D Sasongko di belakangmu. Nih, Sasongko Prawiro, seorang tokoh spiritual yang memiliki gelar Sarjana lengkap, konsultan segala bidang. Kalau begitu, aku akan menerima tantangannya dari Pak Noto Diarjo, calon mertua yang aku banggakan. Sana kabarin Juliet. Yaudah deh, permisi dulu Pak D. Makasih ya Pak D. Dulu Pak De. Ya. Doro, apakah pacarnya Mbak Jul tidak berani menerima tantangan yang Doro berikan? Sudah jelas nggak berani. Itu sudah terlihat dari telapak tanganku ini loh. Pada waktu Doronata menyampaikan tantangan itu ke Romeo. Lah iya, kayak gitu Juliet kok masih mempertahankan. Mas Romeo tuh pasti berani kok, Pak. Tadi siang aku ketemu dia di sawah. Sepertinya dia mau. Sepertinya, Mbak. Halo, Mbak Juliet yang langsing dan singset. Memangnya mau seperti apa? Hei Wulan, kamu jangan gegabah kalau mengambil kesimpulan. Kalau Mbak Jul bilang sepertinya, itu berarti artinya tidak. Enggak apa. Nggak tahu maksudnya Mbak. Gayamu marmar. Kamu itu sok-sokan mau menyimpulkan. Orang sekolah paut aja kamu nggak lulus, kok sok pinter. Bapak-bapak, ini Mas Romeo memberikan kabar. Dia bersedia menerima tantangan dari Bapak. Akhirnya, besar juga nyalinya. Damar Wulan, segera siapkan protokol Bathara Katong. Siap Doro, laksanakan. Protokol Bathara Katong? Maksudnya apa, Pak? Kok aku kayak orang bego gitu ya, nggak tahu apa-apa. Sudah loh, kamu nggak usah bingung. Kasih tahu Romeo, besok pagi suruh datang ke sini. Bapak mau menjelaskan tantangan yang harus dia jalankan. Tantangannya nggak bahaya kan, Pak? Nggak ada bahaya sedikit pun. Yakin, Pak? Yakin. Belum datang Mbak. Heboh banget sih, Mar. Jadi datang atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Lah, kamu itu nggak usah juragan banget sih. Kalau Mbak Juliet sedang merasa resah, kita juga mesti ikut merasakan dong. Juliet, aku datang. Akhirnya Mas kamu datang. Sini dulu. Damar, tolong ya panggilin Bapak. Siap. Doro Noto, ini Mas Romeo sudah datang nih. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana? Sudah kamu pikir matang-matang? Siap menerima tantangan? Dengan senang hati, siap Pak. Bagus. Itu baru namanya anak muda. Punya semangat dan tekad. Apapun tantangan yang akan Bapak berikan kepada saya
Saya akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bagus. Begini, untuk menguji keseriusanmu pada anakku Juliet, dan untuk menguji apakah kamu bisa diandalkan untuk mengelola sawah dan ladang-ladangku, aku akan memberimu tantangan yang cukup berat, Romeo. Semalam kata bapak tantangannya gak berbahaya. Berat, Juliet, bukan bahaya. Bahaya juga nggak apa-apa, Pak. Saya siap melaksanakannya. Wah. Ih mas, jangan sosokan gitu deh. Begini, 3 hari lagi jagung di sebelah utara rel kereta api milikku akan dipanen. Kamu saya nyatakan lulus dan serius apabila bisa memanen jagung dalam waktu sehari saja tanpa bantuan siapapun. Ya ampun bapak, sawah yang di sebelah itu kan luasnya kan 1 hektar nih. Bapak itu mau ngasih tantangan ke Romeo apa ngebunuh sih? Diam dulu kamu, Juliet. Waktumu 1 kali 24 jam untuk menyelesaikan tantangan itu. Mau kamu mulai jam berapa, terserah kamu. Yang penting dalam waktu 1 hari saja, batang jagungnya harus sudah lepas. Halo, ada orang nggak ya di sini? Iya Pak, saya siap. Bagus. Kamu bisa pulang untuk mempersiapkan segalanya. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak. Juliet, doain Mas ya. Pasti mas, doa yang tulus selalu menyertaimu. Anakku. Romeo, apa tantangannya? Kamu dikasih tantangan nggak bilang bapak dulu, Tole? Nggak sempat bilang Pak, waktunya mepet. Udah Pak, sekarang kita udah tahu. Kami semua akan membantumu Romeo. Makasih Bu. Apa tantangannya? Cepat cerita, jangan lama-lama. Pokoknya aku selalu mendukungmu. 3 hari lagi, sawahnya Pak Noto Diarjo yang ditanami jagung akan siap panen. Aku dikasih tantangan untuk memanen jagung itu sendirian. Wah, tantangannya cuma disuruh panen jagung. Itu mah kecil. Kecilmu itu, emang kamu belum tahu berapa luas sawah Pak Noto di situ? Enggak, kamu berapa? 1 hektar lebih. Itu tantangan apa bisa? Tak pikir-pikir. Motor dia itu mikirnya pakai dengkul. Terus kamu terima tantangannya? Ya terimalah Pak, ini sebagai bukti cintaku untuk mendapatkan Juliet. Semangat Le, aku mendukungmu. Dukung. Ini bukan masalah dukung-mendukung. Ini masalah strategi. Gimana mindahin jagung 1 hektar ke dalam karung? Gimana kalau sewa orang untuk membantu? Nggak boleh dibagiin orang lain, harus aku sendiri yang memanennya. Aku dikasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau aku melewati waktu tersebut, aku gagal. Aha, aku tahu solusinya. Tumben kamu cerdas, Los. Ini baru nanya teman sejati. Solusinya apa? Minum obat kuat biar strong seperti Samson. Hei, kalau ngomong dipikir dulu, jangan asal ngomong. Telo, bener sih kamu? Cuman ada 1 cara untuk menyelesaikan tantangan itu. Wah, apa itu Pak? Kasih tahu Romeo dong Pak. Baiklah, seandainya dulu kamu bantuin bapak di sawah, pasti tahu caranya. Maafin Romeo Pak. Selama ini Romeo berpikir bekerja di sawah itu nggak keren, capek, kotor, dan panas. Nah, makanya itu Romeo nggak mau bantuin bapak kerja di sawah. Gayamu, Rom. Jangan ngingkari kodratmu sebagai anak petani. Iya Pak Desa Songko, Romeo minta maaf, Romeo salah selama ini. Sudah. Nanti bapak kasih tahu caranya, cara cepat memanen jagung, biar kamu bisa menyelesaikan tantangannya Pak Noto Diarjo. Wah, terima kasih Pak. Romeo janji, Romeo akan berubah dan bekerja keras lagi. Dan Romeo tidak akan malu bekerja sebagai petani. Romeo bisa, Romeo pasti bisa. Bulan, sepertinya Romeo akan berhasil menyelesaikan tantangan dari Ndoronoto. Ternyata dia tahu teknik memanen jagung juga. Lu. Siapa dulu yang ngajari? Nih, Sasongko Prawiro. Ayo Mas Romeo, kamu bisa. Mas Jan, semoga apa yang kita rencanakan bisa lancar ya Mas Jan. Udahlah Denoto, biarlah Romeo menjadi
laki-laki yang bisa diandalkan. Semoga ya Mas Jan. Ini adalah balas budiku sama Mas Jan juga. Dulu kalau nggak ada Mas Jan, mana bisa aku seperti ini. Udahlah Dek, Noto. Biarlah ini semua menjadi rahasia kita berdua. Akhirnya bisa menyelesaikan tantangan ini. Wah, kalian ini pasangan yang sangat serasi. Satu cantik, satu ganteng. Silahkan dipilih. Nanti saya kasih diskon khusus untuk kalian. Mas, kayaknya ini cocok deh sama kamu. Coba lihat. Banyak sih enggak ya. Coba ini. Kamu banyak cocok sama kamu. Kayaknya enggak deh. Yang ini mungkin coba. Enggak deh, Bu. Oh, kalau begitu saya punya yang spesial, yang paling bagus, pasti cocok untuk kalian berdua. Ah, tuh Bu. Ini loh yang contohnya seperti ini. Ya udah deh, kita pesan itu aja Bu. Langsung pesan aja ya Bu ya. Iya, nanti saya persiapkan dulu ya. Oke, Iya, Bu. terima kasih, Bu. Kita permisi dulu ya Bu ya. Iya, silakan. And action. Wah, weh, anaknya. And action. Sejujurnya ya, nasib kita itu bisa kita ubah dengan cepat. Dari miskin menjadi kaya. Wah, gimana sekarang? Semangat, Le. Ibu mendukungmu. Bukan mendukung. Ini bukan masalah dukung mendukung. And action. Romeo, apakah tidak malu? Ah,